Jadi segala hal yang kita lakukan di muka bumi ini ya tidak lain dan tidak bukan tuh ujung-ujungnya pasti di mindset. Assalamualaikum teman-teman, Witkas TPP baik lagi nih buat teman-teman yang lagi ngedengerin podcast ini. Gimana kabarnya? Aku doain supaya keadaannya sehat selalu ya. Dan puasanya lancar dan kuat juga bikin lapaknya. Teman-teman pasti jenuh dengan kegiatan sehari-hari sebagai anak farmasi. Jadi podcast ini hadir untuk teman-teman menghibur diri. Nah, kali ini DWP bakalan ngajak teman-teman untuk ngedengerin podcast yang bermanfaat, menarik nih buat nambah-nambah pengetahuan teman-teman. Daripada stres kan dengan kegiatan itu aja. Nah, kali ini uh, kita bakalan kenalan langsung nih sama narasumber kita yang inspiratif, berprestasi, dan cerah seperti cerahnya bulan purnama. Kita sambut saja Kak Azara Putri Santi. Halo Kak Zara, gimana kabarnya Kak Halo, hari ini? halo Hara, halo teman-teman. Alhamdulillah kabar aku baik. Kamu gimana Ra? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Nah Kak, kan kali ini kita bakalan ngebahas tentang self-improvement kan Kak. Nah menurut Kakak gimana sih Kak self-improvement itu? Alright, sebelumnya mungkin aku sambil perkenalkan diri juga ya, biar teman-teman di sini bagi yang baru pertama kali kenal mungkin bisa lebih kenal dekat. Halo teman-teman semua, kenalin aku Azara Putri Santi atau teman-teman bisa manggil aku Wawa. Aku sekarang mahasiswa tingkat akhir di IPB University, tapi aku asalnya dari Provinsi Riau, Pekanbaru. Jadi kalau ada anak Pekanbaru, ayo kita bisa nih nongki-nongki nanti. Dan aku jurusannya teknologi hasil hutan. Kesibukan sekarang em, ya sebagai mahasiswa tingkat akhir ya, sebagai mahasiswa tingkat akhir lagi nyusun penelitian dan skripsi, sama juga berkecimpung di dunia pendidikan dan sosial juga. Ada sebuah yayasan diamanahin untuk jadi presiden di sana, yaitu namanya Yayasan 1001 Cita. Nah, kalau kita ngomongin self improvement, menurutku ini topik yang sangat menarik ya, Hara, karena banyak ini anak-anak muda zaman sekarang, mahasiswa-mahasiswa yang udah kita tuh semakin melek terhadap self improvement. Tapi sejatinya self improvement itu apa sih? Nah, mungkin akan kita bahas. Tapi di sini POV-nya POV seorang anak kehutanan gitu ya, teman-teman. Maksudnya pasti teman-teman semua juga punya pandangan tersendiri terhadap self improvement. Tapi kalau dari aku pribadi, Hera, aku memandang self improvement ini adalah di mana proses menuju kehidupan yang lebih baik itu banyak metode yang bisa kita kaitkan gitu ya untuk mensupport itu. Nah, kalau aku menggunakan kacamata pendekatan secara religi. Jadi kalau misalnya kamu pengen melakukan self improvement biar hidup lebih bagus, biar hidup lebih baik, ya salah satu pendekatannya yaitu pendekatan religi. Karena balik lagi, sebenarnya setiap agama, ini not only Muslim ya teman-teman, di semua agama itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik. So kalau mau improve diri, kembalilah ke agama kita masing-masing. Kira-kira gitu, Hara. Nah, bagus sekali nih Kak pengertian dari Kakak. Nah, kalau misalkan kita sebagai perempuan nih Kak, perempuan juga ada embel-embel sebagai Kartini muda kan Kak. Gimana sih Kak caranya perempuan untuk self improvement yang menurut Kakak itu udah bagus gitu Kak? Sih. Em, ini menarik ya, Hara, karena kebetulan salah satu platform juga yang aku bangun sama teman-teman itu kita punya namanya Permata Cita Scholarship. Jadi itu beasiswa yang dikhususkan untuk perempuan-perempuan Indonesia yang mana kita kasih program mentoring eksklusif bersama tokoh-tokoh perempuan muda Indonesia yang hebat-hebat juga yang inspirasional. Itu tuh mereka dapat pelatihan sekitar 6 bulanan. Itu tentang self improvement yang kita bagi menjadi tiga. Pertama, fase di mana mereka harus tahu dulu terhadap diri mereka. It's mean berarti lebih ke eh, apa ya? Mengenal diri sendiri gitu.
Jadi tahap pertama tuh awardingnya mengenal diri sendiri, kemudian masuk ke tahap kedua setelah mereka mengenal diri mereka, mereka tahu mereka dari mana, mereka ada di mana dan mereka mau kemana. Setelah itu kita kasih pelatihan pengembangan skill, Hara. Jadi kayak skill komunikasi, kemudian skill berpikir kritis, kemudian skill secara interpersonal dan lain-lain itu kita ajarin, kita kasih pelatihannya, dan terakhir itu fase di mana dari hal yang udah mereka dapat, mereka akan berdampak gitu, melakukan sesuatu hal ke dalam lingkungan sekitarnya. Nah, jadi menurutku salah satu hal yang bisa dilakukan perempuan ketika pengen self improvement mungkin bisa dimulai dari tiga tahap tadi. Jadi pertama kita mulai kenali diri kita sendiri, udah kita kenal sama diri kita gali potensi kita, skills kita, kemudian yang terakhir baru kita implementasikan skills yang kita punya ke lingkungan sekitar. Karena balik lagi, percuma kalau misalnya kita pengen self improvement, tapi ya hanya untuk diri kita sendiri gitu. Tidak ada dampak ke lingkungannya, tidak ada dampak ke orang-orang sekitar kita. That's why poin ketiga, poin terakhir dari self improvement adalah itu kita bisa berdampak terhadap lingkungan sekitar kita. Wah, menarik banget nih Kak. Kan Kakak ada yayasan 1001 Cita kan Kak? Nah, Ya, dari yayasan itu Kakak pernah nemu nggak Kak orang yang perempuan yang dia tuh insecure padahal dia punya kayak peluang atau karakter diri yang menarik gitu Kak? Gimana sih Kak cara Kakak meyakinin dia kalau dia tuh punya nilai dalam dirinya? I see. Iya, ya. Dan fun fact-nya, Hara, banyak cerita-cerita yang aku dapetin dari teman-teman. Karena kan 1001 cerita ini kita udah ada di beberapa wilayah juga ya. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Riau, kemudian ada yang di Yogyakarta, lalu ada yang di Sulawesi Selatan, di Palembang, dan insya Allah coming soon nih teman-teman bakal ada di Sumber juga. Nah, aku tuh sering mendapatkan, kan aku yang di tim pusatnya ya Hara, yang presiden di pusatnya. Nah, aku tuh sering mendapatkan eh, spilan-spilan cerita dari teman-teman koordinator yang di setiap wilayah tuh bilang bahwa ada temennya yang anak 1001 cita, dia hampir putus asa sama hidupnya sendiri. Kayak bener-bener dia pengen mengakhiri hidupnya. Tapi karena nemu platform ini, akhirnya dia kayak melihat ada sebuah harapan gitu, Hara. Nah, aku sering banget dapat cerita-cerita kayak gitu dari teman-teman yang ada di setiap daerah gitu. Dan menurutku, kalau yang aku temuin dan aku lihat polanya adalah manusia tuh hanya butuh untuk diyakini gitu. Manusia tuh hanya butuh untuk diyakini, tapi nggak sembarang orang yang bisa meyakini orang-orang yang lagi merasa terpuruk, merasa insecure gitu. Harus ada pendekatan secara interpersonal yang sangat kuat yang kita bangun terlebih dahulu. Sehingga ketika kedekatan itu udah dibangun, sehingga apapun afirmasi positif yang kita berikan, mereka bisa menerima juga dengan positif gitu. Nah, aku pernah baca buku dari eh, aku lupa penulisnya siapa, tapi judulnya adalah How to Win Friends and Influence People. Di buku itu disampaikan bahwa setiap manusia itu tuh punya potensi yang sangat besar dalam dirinya. Nah, tugas kita sebagai manusia itu adalah mengenali potensi itu. Apakah kita tahu potensinya apa? Kalau misalnya kita tahu, berarti langkah selanjutnya kita pengembangan potensi tersebut. Tapi kalau misalnya kasus kedua, ini potensi besar tuh ada di diri kita, tapi kita nggak sadar. Nah, itu yang bikin kita insecure. Karena kayak kita tidak tahu nih potensi kita letaknya ada di mana. So, aku selalu berusaha mengafirmasi orang-orang sekitarku yang menurutku mungkin lagi di fase insecure atau lagi bingung gitu ya sama diri sendiri, lebih ragu gitu sama diri sendiri. Dilakukan pendekatan secara personal terus mengafirmasi bahwa memang setiap diri kita itu punya kekuatan dan juga kelebihan yang ada di dalam diri kita, tapi kita aja yang nggak sadar gitu. Dan kayak sebagai seseorang yang dekat sama kamu, misalnya in case gitu ya, dari temanku, aku bilang, aku akan siap nemenin kamu seperti apapun langkahnya untuk menemukan potensi itu, sampai kamu benar-benar sadar bahwa diri kamu tuh berharga, gitu. Untuk case-case yang udah pernah dilewatin, Ra. Eh, Bagus sih Kak. Terus gimana Kak kalau misalnya kayak kita tuh ngerasa bener-bener
kayak trauma di masa lalu gitu loh Kak. Jadi kayak kita pribadi ngerasa trauma, terus gimana cara teman-teman yang ngerasa trauma ini bisa bangkit lagi Kak? Kayak dia tuh terkekang sama rasa malu dan rasa-rasa kecemasan kepanikannya Kak. I see. Baru tadi pagi aku ngebahas tentang trauma-trauma ini sama teman-temanku. Jadi kalau teman-teman baca buku tentang berani untuk tidak disukai, itu tuh ada part di mana dia bilang bahwa sebenarnya trauma tuh nggak ada, gitu. Sebenarnya tuh makna dari trauma tuh nggak ada, cuman mungkin untuk kali ini kita tidak akan membahas itu secara dalam ya. Mungkin ini lebih ke kayak rasa malu atau rasa takut kali ya untuk mencoba hal-hal yang mungkin dulu kita pernah salah, jadinya kita takut untuk bertindak di masa yang akan datang. Nah, kalau versinya aku adalah ubahnya tuh di mindset gitu, Ra. Jadi segala hal yang kita lakukan di muka bumi ini, ya tidak lain dan tidak bukan tuh ujung-ujungnya pasti di mindset. Kalau mindset kita udah benar, pasti hati kita, perasaan kita, dan apa yang akan kita lakukan itu pasti akan benar juga gitu. Tapi kalau mindsetnya kita masih simpang siur, masih mindset yang fixed mindset gitu ya, kalau kata orang-orang zaman sekarang, kata anak-anak zaman sekarang tuh, ya kita akan terbelenggu gitu. Nah, aku melihat kesalahan di masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa punya punya kesalahan masa lalu yang sangat-sangat fatal, it's okay gitu. Kita hanya manusia yang emang tempatnya salah, pernah nggak pernah luput lah dari kesalahan. So, hanya bagaimana cara kita memandang itu. Apakah kita memandang itu sebagai sebuah kegagalan atau kita memandangnya sebagai sebuah pembelajaran. Nah, kalau kita memandangnya sebagai sebuah kegagalan, pasti kita ke depannya udah langsung pesimis gitu kan, Ra. Tapi kalau misalnya kita nganggapnya sebagai sebuah pembelajaran, berarti ke depannya kita bisa memperbaiki pembelajaran itu dari hal-hal yang udah kita dapat pada kejadian belajar itu. Gitu sih, Ra, kalau yang sudah beberapa kali aku jalanin belakangan ini, Ra. Hmm, Farah ngerti sih Kak. Terus Kak, kalau misalnya kayak kita tuh udah mau Kak untuk mencintai diri sendiri, Hmm. tapi kadang ada komen-komenan yang atau kata-kata yang nyakitin kayak ngapain sih kamu? Atau cantik sih tapi hitam. Atau yang kayak, ih apaan sih stylenya kampungan. Padahal kan kita tuh udah mencoba untuk mencintai diri Kak. Nah gimana tuh Kak cara untuk membantu teman-teman yang ngerasain ini? I see. Jadi yang ilmu yang aku dapetin pas aku menjadi mahasiswa baru di tingkat IPB, aku gabung ke salah satu platform namanya Outsco. Jadi Outsco ini kayak Outstanding Student College, tempat banyakkan anak-anak mahasiswa berprestasi yang benar-benar di-create untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Dan itu tuh fokusnya emang ke materi-materi kita dapat mentoring untuk self development, self improvement kayak gitu, Ra. Nah, di situ aku dikenalkan dengan konsep dikotomi kendali. Hara pernah dengar dikotomi kendali nggak? Belum dengar sih Kak baru ini. Nah, jadi buku filosofi teras pernah lihat di FYP? Pernah ya? Nah, Pernah Kak, tapi belum baca semua. yes, nggak apa-apa. Aku juga kalau aku belum menamatkan banget. Tapi ilmu dari buku itu juga tentang dikotomi kendali. Nah, di dikotomi kendali itu disampaikan bahwa di dalam dunia ini terdapat dua hal. Satu hal itu adalah hal-hal yang ada di kendali kita, hal-hal atas kendali kita. Kemudian hal kedua adalah hal-hal yang di luar kendali kita, gitu. Makanya dikotomi kendali. Dikotomi kan dua ya, kendali gitu. Jadi ada dua hal yang ada di dunia ini, hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan, di luar kendali kita gitu. Contohnya apa? Kalau misalnya yang dikendali kita, itu tuh seperti pikiran kita, cara pandang kita melihat manusia lain atau melihat suatu fenomena gitu. Atau bagaimana perasaan kita, itu kan bisa kita kendalikan ya, Ra, gitu. Nah, tapi hal-hal di luar kendali kita seperti mungkin cuaca, kan kita nggak pernah tahu, cuaca nggak bisa kita kendaliin ya. Terus mungkin kayak pendapat orang lain terhadap kita, itu nggak bisa kita kendalikan sama sekali gitu kan. Termasuk statement yang Hara katakan tadi kayak,
ih kamu cantik tapi hitam, ih kamu cantik tapi gendut, ih kamu pinter tapi bla 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 gitu. Nah itu kan pendapat-pendapat orang yang nggak bisa kita kendalikan ya, Ra. So di buku itu disampaikan ketika kita bisa fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, hidup kita akan jauh lebih tenang gitu. Jadi ya udah, caranya adalah memang bersikap bodoh amat terhadap hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi kalau ada orang yang bilang, ih kamu pinter tapi sayangnya jelek misalnya gitu. Atau ih kamu cantik tapi kok gendutan sekarang. Ya udah biarin mereka gitu. Kita hanya fokus mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Berarti yang bisa kita kendalikan kalau case-nya kayak gitu, penerimaan kita. Apakah kita terima dikatakan seperti itu atau kita nggak terima? Nah, itu hanya itu yang bisa kita kendalikan, kontrol emosi kita. Jadi balik lagi kalau ada kasus-kasus seperti itu, ya balik ke pribadinya. Kalau misalnya memang itu suatu hal yang valid bagi kita, perkataan itu valid, ya mungkin itu masukan bagi kita. Tapi kalau misalnya dirasa itu nggak valid, ya udah dihempaskan aja gitu. Ngapain kita pikirin? Itu sih, dikotomi kendali itu menurutku sangat-sangat membantuku untuk mengontrol hal-hal yang bisa aku kontrol dan membiarkan hal-hal yang di luar kontrolku. Nah, Kak, kalau misal nih, Kak, kayak kita tuh terlalu mandang ke orang lain, Kak, kayak, ih dia hebat loh, dia gini, aku harus kayak gitu. Nah, itu tuh kan bisa memacu diri tuh agar ada dua kan, Kak, kayak self improvement atau malahan bikin dia tuh jadi kayak membandingkan diri atau malah membenci diri karena ngerasa dia nggak bisa mencapai apa yang dicapai orang lain. Nah, menurut Kakak, gimana cara kita untuk eh, menggunakan itu tuh untuk self improvement tanpa membenci diri sendiri? I see. Nah, ini menarik, Ra, karena aku juga baru pelajarin ketika aku menjadi mahasiswa, kayak the most important of our goals atau our purpose adalah untuk mengantisipasi hal-hal kayak gini dalam kehidupan kita. Jadi penting bagi kita, apalagi nih perempuan-perempuan kita ya, kayak aku sampai hari ini salah satu hal yang aku syukuri adalah menjadi perempuan.